Salam dan salam jumpa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat oleh anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu berlangsung gelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika tahun 2022. Acaranya sudah selesai, tapi ceritanya masih hangat untuk diperbincangkan. Berita hangatnya bukan tentang siapa yang kalah atau siapa yang menang. Justru cerita yang heboh, cerita yang hangat adalah justru ritual yang dilakukan oleh sang pawang hujan yang bernama Mbak Rara. Dengan nama lengkap Rara Isti Wulandari. Oleh karena itu, untuk menambah informasi tentang pawang hujan ini, maka saya akan bacakan beberapa paragraf berita yang termuat dalam situs berita online, dalam hal ini tirto.id. Di sana dituliskan tentang sejarah pawang hujan. Pawang hujan tidak hanya muncul pada saat festival musik atau acara besar saja. Istilah pawang hujan sudah dikenal sejak dahulu kala. Bahkan sudah ada sejak zaman manusia purba. Dahulu kala, pawang hujan atau disebut saman ini tugasnya tidak hanya memanggil atau menghentikan hujan, tetapi juga menjadi tabib atau mengobati orang sakit. Intinya, ia bertugas menghubungi dewa-dewa. Sebelum Homo sapiens berevolusi, ada keinginan bawaan untuk mengalami hubungan langsung dengan dewa, leluhur, dan penghuni dunia roh lainnya. Salah satu media yang digunakan saman untuk berkomunikasi adalah tanaman. Lalu bagaimana dengan pawang hujan di Indonesia? Seiring berkembangnya zaman, pawang hujan mulai tak lagi mendapat tempat. Kini, prediksi hujan lebih banyak menggunakan sains dan dikendalikan oleh lembaga seperti Badan Meteorologi. Di Indonesia, pawang hujan dianggap sebagai pekerjaan tanda kutip. Banyak nama-nama pawang hujan di Indonesia yang sangat terkenal. Salah satu contoh yang disebutkan di sini adalah Mbak Rara. Para pawang ini biasanya akan muncul ketika ada kegiatan-kegiatan besar seperti konser musik, acara kampanye, olimpiade, dan gelaran-gelaran besar lainnya. Nah, istilah lain yang dilekatkan pada diri pawang hujan adalah dukun atau paranormal. Ini menurut saya. Jadi istilah lain yang dilekatkan pada diri pawang hujan adalah bagian dari pekerjaan dukun atau bagian dari pekerjaan paranormal. Lalu apa kata firman Tuhan tentang pekerjaan dukun atau paranormal ini? Oleh karena itu, mari kita baca Alkitab. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat 19. Dikatakan demikian. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah,
Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang juga kita ketahui bersama bahwa biasanya para dukun paranormal ini ada ekspresi, pekerjaan, ungkapan yang mereka lakukan seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi adalah berbisik-bisik dan komat-kamit. Bibir mulutnya menyebutkan mantra. Nah, tentu hal ini sesuai dengan apa yang kita baca ini tadi, maka Alkitab melarang. Alkitab memberi petunjuk kepada kita supaya semua orang jangan meminta pertolongan kepada dukun, kepada paranormal. Tapi sebaliknya, mintalah petunjuk kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Tuhan. Jangan berbisik-bisik dan jangan komat-kamit. Dalam hal ini, janganlah engkau bertindak, jangan ikuti pekerjaan perdukunan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, juga di dalam Imamat pasal 19 ayat 31, firman Tuhan berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tuhan menyampaikan kepada umatnya. Baik di dalam kitab Yesaya yang sudah kita dengarkan tadi. Dan juga sekarang di dalam kitab Imamat ini. Dia katakan, janganlah kamu mencari peramal. Jangan cari dukun. Jangan cari paranormal. Sebab kalau kita melakukan tindakan itu, maka Alkitab berkata, kita menjadi najis. Karena mereka. Kita menjadi tidak kudus. Karena perbuatan perdukunan. Karena kegiatan ramalan. Dan berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan menekankan, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita harus mencari Tuhan Allah. Kita harus mencari pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Kepadanya kita berharap, kepadanya kita menyembah, dan kepadanya kita minta petunjuk. Jadi, bagaimana sikap yang semestinya sebagai orang yang percaya melihat fenomena yang ada ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa di sekitar kita banyak kuasa kegelapan. Ada pekerjaan iblis yang sangat nyata dan eksis sampai hari ini. Karena itu, bagian yang keduanya adalah kita perlu menjaga diri supaya kita tidak takluk di bawah kuasa iblis atau di bawah kuasa para dukun paranormal. Semua cara dan bentuk perdukunan bertentangan dengan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu sebaliknya, bagian yang ketiga, kita hanya taat dan takluk kepada Tuhan Yesus yang menolong dan menyelamatkan kita sekalian. Perhatikan ini baik-baik di poin yang keempat. Semua anasir dari si jahat dan perbuatan iblis harus dijauhkan
dari kita sekalian. Kiranya Tuhan menolong, mengawal kehidupan kita, dan memberkati kita sekalian. Amin.